saya cuma bisa bilang bahwa dia harus tunggu mama, dia harus lihat. Mama nggak pernah berhenti cari IJ, mama selalu mikirin IJ. Setiap saya makan pun saya selalu bilang IJ udah makan atau belum. Oke, Mbak dengan Mbak siapa namanya? Angelia Susanto. Oke, Mbak, ini kan aku tadi dengar di dalam nih kalau misalnya Mbak sedang mengalami kasus yang kurang mengenakan ya, kehilangan anak nih sejak 3,5 tahun lalu ya. Itu mungkin kejadian awalnya seperti apa sih? Jadi ini menurut supir, dia lagi bawa anak saya ke sekolah. Ini supir antar jemput sekolah jam 6 kurang pagi, itu Januari 2020. Nah, dia di atas jembatan Kasablanka itu dihentikan oleh seorang oknum, itu seperti polisi bermotor besar gitu. Nah, dia dibilang akan ditilang. Saat dia sedang sibuk dengan oknum tersebut, ada mobil lain yang datang berhenti di depan mobil anak saya. Terus ada orang tidak dikenal itu turun, langsung mengambil anak saya. Ya, dia waktu dia berusaha mencegah itu dia dihalangi oleh si oknum gitu, dimintain STNK dan sebagainya. Jadi akhirnya orang tersebut berhenti. Mungkin itu berarti tahun 2020. Iya, 30 Januari 2020. Nah, mungkin awalnya itu si anak ibu ini umur berapa kalau boleh tahu? Waktu itu 6 tahun. Oh, 6 tahun. Oke. Bu, sebelumnya nih setelah mendapat kejadian kayak kehilangan anak nih, apa tuh langkah yang pertama kali dilakukan nih sama Mbak sendiri mungkin? Saya waktu diberitahu supir itu jam 2 siang. Kemudian karena supir bilang orang yang ngambil itu teriak-teriak ngaku bapaknya anak saya. Jadi saya langsung juga, itu mantan suami saya, warga negara Filipina. Jadi saya sore itu langsung ke Kedutaan Besar Filipina. Saya langsung lapor di sana. Kemudian saya setelah itu langsung ke Polda Metro Jaya, lapor ke polisi. Itu yang hari pertama saya lakukan. Kemudian saya lapor ke KPAI. Setelah itu ke Komnas Anak. Sama LBH Apik waktu itu saya lapor. Itu selama udah pasti kan udah melakukan pelaporan segala macam, itu udah ada hasil belum sih? Sampai saat ini kan belum ada titik terang nih. Mungkin seperti apa? Belum, sampai sekarang juga polisi juga kebingungan, tidak tahu lokasi mereka ada di mana. Jadi selain yang tadi saya juga sudah lapor ke LPAI, ke Kemen PPA, ke Kemendagri, Kemenlu, ke Kemkumham juga itu. Ke Hubinter juga bahkan sudah berusaha membantu itu. Sampai sekarang belum ketahuan lokasi anak saya ada di mana. Kedutaan Besar Filipina sendiri ya cuma bilang mereka tidak bisa membantu apa-apa. Oh gitu. Update terakhir itu seperti apa, Bu? Mbak, update terakhirnya? Update terakhir saya, Renata itu sudah sangat membantu. Jadi sudah mengeluarkan DPO. Renata akan berusaha apply untuk red notice katanya melalui Hubinter. Hubinter juga sudah membantu lewat atas polisi di Manila itu berusaha mencari, tapi sampai sekarang memang belum ketemu. Oke. Tapi berarti kabarnya udah sempat lapor ke imigrasi juga ya? Iya, betul. Tapi responden sendiri seperti apa, Mbak? Imigrasi itu saya tiap tahun mencoba ngecek, jadi nanya gitu ya, dan sampai terakhir kali masih katanya tidak ada data perlintasan. Jadi baik data perlintasan kedua orang ini keluar masuk maupun apakah ada paspor baru atas nama IJ. Karena saat IJ diambil tuh sebenarnya paspornya tuh sudah expire di 2019. Gitu. Mbak, mungkin nih, kenapa Mbak mungkin meyakini kalau misalnya memang itu pelakunya gitu kan, sang mantan suami? Mungkin seperti apa? Ada beberapa hal sih. Pertama, karena supir bilang itu ngaku bapaknya, gitu kan, walaupun supir tidak kenal sama sekali. Nah, kedua adalah dia, mantan suami saya tuh menghilang setelah kejadian itu, jadi dia sama sekali tidak pernah kontak dan sebagainya gitu. Semua keluarganya pun nggak pernah mau saya kontak, saya email, saya coba WhatsApp dan sebagainya, itu mereka tidak ada yang menjawab. Nah, kecuali satu, kakaknya yang di Toronto. Nah, kakaknya yang di Toronto itu bilang mereka ada sama mereka di Toronto. Nah, tapi saya nggak percaya karena Kanada kan tidak mudah masuk tanpa dokumen ya gitu. Apalagi mantan suami saya itu nggak kerja, jadi pasti susah banget masuk ke Toronto, Kanada. Nah, kemudian mantan pengacara suami saya itu bilang bahwa dulu
suami saya tuh bilang sama dia pernah mau menculik IJ gitu. Alasannya? Saya juga nggak tahu kenapa, dia mungkin marah sekali karena saya beraninya minta cerai. Oh, sakit hati mungkin gitu ya, kurang lebih ya, Mungkin seperti itu. Nah, tapi terakhir komunikasi sama mantan suami itu kapan? Beberapa hari sebelum IJ Kejadian. sebelum IJ diambil, karena walaupun kita sedang proses perceraian, saya tetap bawa IJ ketemu dia setiap 2 minggu sekali. Makanya IJ kenal sekali sama papanya. Berarti komunikasi juga sebenarnya masih baik ya sama mantan suami? Iya. Atau cukup sopan lah ya. atau Sampai- tapi ada yang hal yang mencurigakan gak sih sebelum kejadian IJ diculik nih? Enggak sih, enggak sama sekali. Makanya saya juga heran dia mau apa lagi gitu ya. Dia dia waktu itu minta harta gono gini, akhirnya sudah saya kasihkan gitu kan. Terus dia ketemu sama IJ, saya bawa juga gitu kan. Dia nggak ada lagi yang kurang gitu kan. Makanya saya nggak kepikir sama sekali bahwa dia bahkan mau ambil IJ gitu, untuk apa gitu. Dia juga nggak punya pekerjaan kan gitu, buat apa dia ngambil IJ gitu. Berarti tapi antara IJ sama ayahnya itu cukup dekat juga ya Mbak ya? Iya, karena tiap akhir pekan kan saya bawa ketemu ya dan main bareng gitu. Dan saya pingin izin merasa bahwa walaupun mama papanya sudah nggak tinggal bareng, tapi masih tetap baik gitu hubungannya gitu, dan masih tetap bersama dia. Emang bener Mbak kalau dia itu ke keluarga negaraan luar? Iya, Di- dia warga negara Filipina. Oh, Filipina ya. Oke. Mbak, kalau boleh tahu nih, sosok IJ sendiri seperti apa sih? Kayak kan ini pasti kangen banget ya, udah lama nggak Iya. ketemu gitu. Dia tuh anak saya itu baik hati banget. Jadi dia tuh apa ya? Dia tiap kali lihat anak-anak di pinggir jalan gitu atau orang ngamen atau apa, dia selalu bilang sama saya, mama kasih gitu, mama kasih supaya anak itu bisa sekolah seperti IJ gitu. Mungkin kasihan anak itu mungkin gak punya mama ya gitu. Terus kedua dia juga dia selalu, walaupun dia sudah tidur, kalau saya kerja di kantor gitu, karena saya pulang itu dia pasti bangun. Terus dia akan minta digendong, akan minta dinyanyiin lagu, minta diajak berdoa bareng. Jadi katanya kalau nggak berdoa sebelum tidur takut mimpi buruk. Jadi anaknya sangat penurut. Jadi anaknya dibilangin apa ya dia oke gitu. Jadi anak saya itu baik banget. Makanya saya sangat khawatir dia tuh dirusak sama mantan suami saya gitu. Tapi kebiasaan apa sih yang Mbak sama IJ nih lakukan nih waktu IJ itu masih bareng-bareng nih sama Mbak? Mungkin ini kebodohan saya juga. Saya nggak pernah memberikan IJ gadget. Jadi makanya IJ nggak tahu nomor telepon saya. Dia nggak bisa main internet, dia nggak bisa cari saya. Karena IJ itu sangat suka menggambar. Jadi kemanapun kita pergi itu kita selalu bawa buku gambar banyak sekali, dan dia akan duduk tenang menggambar itu. Saya juga ajarkan IJ untuk kita lebih baik main di luar daripada nonton dan sebagainya itu. Jadi dia sangat senang lari anaknya. Saya juga, karena IJ anaknya sangat serius, jadi saya selalu minta dia untuk IJ ayo senyum, ajak bercanda dan sebagainya gitu. Ya itu. Dan kita suka nyanyi bareng. Oh. Ya, masak bareng gitu. Seperti itu. Mbak, hal apa nih yang dilakukan sama Mbak nih kalau lagi kangen banget sama IJ? Saya cuma bisa bilang bahwa IJ harus tunggu mama, IJ harus lihat. Mama gak pernah berhenti cari IJ, mama selalu mikirin IJ. Setiap saya makan pun saya selalu bilang IJ udah makan atau belum. Dan ya saya cuma bisa berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan akan pertemukan saya dengan IJ lagi, bahwa ada mujizat, ada orang-orang baik pasti yang suatu saat akan bersedia menolong, bersedia membantu, memberi informasi, atau mungkin pemerintah kita akan akhirnya bisa melakukan G2G untuk mencari tahu lokasi IJ ada di mana. Karena masih ada keluarga suami saya, pasti bisa ditanyai sebenarnya mereka itu. Cuma memang harus resmi dari pemerintah yang melakukan. Mbak, ini kan di dalam juga kan
Mbak sendiri kan sempat minta bantuan nih sama Mas Uya. Itu kenapa sih akhirnya kepikiran untuk minta bantuan sama Mas Uya sendiri? Karena tadi semua usaha saya udah mentok, semua udah saya coba lakukan secara resmi, orang pintar gitu ya, udah belasan juga itu semua udah mentok banget. Dan bahkan polisi sendiri juga kesulitan. Jadi bahkan mereka juga bilang, Bu, kalau kami sudah red notice gitu kan, kami sudah bantu, terus ibu mau ngapain? Kami belum berhasil menemukan lokasinya tadi. Saya pikir dengan bantuan Bang Uya mungkin akhirnya bisa memanfaatkan seluruh dunia itu ya, yang mungkin bisa memberikan informasi. Tuh, saya nggak mau main sosmed tadinya karena saya mau mengikuti prosedur hukum dan saya takut keluar dari sana marah gitu kalau saya maju. Tapi setelah 3,5 tahun mereka nggak kasihan sama saya sama sekali, nggak pernah ngasih akses. Akhirnya saya pikir ya udah, saya harus berusaha mencari IJ dengan cara yang seperti ini. Awal mula maksudnya kontak Mas Uya sendiri seperti apa sih, Mbak? Kami sebenarnya tahun belakangan ini saya ketemu dengan beberapa ibu-ibu yang senasib, ibu dan ada bapak juga gitu, yang dengan paksa dipisahkan dari anak kandungnya gitu. Baik yang masih bisa ketemu maupun sama sekali tidak, yang di Indonesia maupun yang di luar negeri gitu. Dan kebetulan salah satu ibu ini akhirnya kenal sama Bang Uya dan pernah podcast juga gitu. Akhirnya beliau yang menyarankan saya ke Bang Uya. Oke. Berarti emang dapat saran juga dari para yang pengalaman yang sama ya. Ini mujizat Tuhan mungkin dengan orang-orang baik akhirnya jadi link ke Bang Uya, Mbak Astrid gitu kan, dan akhirnya di sini. Upaya apa aja sih yang udah dilakukan Mas Uya sendiri nih untuk Mbak Angel sendiri, untuk kasusnya Mbak Angel? Selain podcast bareng gitu, apalagi sih, adakah? Kemarin itu Bang Uya langsung telepon temannya di Filipina. Tuh, jadi kayaknya mungkin sesama artis juga, sama beliau juga berusaha mungkin lewat channel temannya yang orang agak berpangkat gitu ya di sana gitu. Saya berharap banget dengan bantuan Bang Uya bisa ke Senator Rafi Tulfo di Filipina sama ke Presiden Marcos karena kayaknya memang harus dengan jalan seperti itu gitu ya. Tinggi banget sih gitu, kayak mimpi gitu kan, tapi ya saya harus berusaha karena semua jalan lain yang biasa-biasa udah nggak bisa. Mbak, gimana nih perasaannya setelah akhirnya minta bantuan sama Mas Uya sendiri? Perasaannya seperti apa sih? Mungkin agak sedikit lega kah, atau kayak mungkin ada sedikit titik terang gitu? Karena kan banyak relasi juga nih dari Mas Uya untuk bisa membantu kasus Mbak sendiri. Seperti apa? Saya jadi bisa berharap lagi gitu rasanya, karena dulu tuh kayak udah apa ya, setiap kali ada harapan terus mentok gitu kan, ada harapan terus mentok, saya udah nggak berani lagi gitu kan, dan orang-orang udah bilang ya sudahlah gitu kan, lupain aja gitu. Tapi dengan ketemu Bang Uya dan seperti ini dicoba lagi, saya merasa mungkin masih ada harapan gitu, masih bisa ketemu. Dan saya sekarang bersemangat banget lagi gitu. Apalagi kemarin lihat podcastnya gitu. Saya sendiri nggak berani nonton. Kenapa? Gitu. Karena takut sedih banget. Ya. Saya nggak berani nonton gitu. Tapi ya mungkin saya cuma takut kalau ternyata ini tidak viral ya gitu kan. Oh ternyata ini tidak menarik perhatian gitu kan. Tapi ya kalau Tuhan kan selalu kasih jalan ya, jadi saya merasa bahwa oh ya ternyata mungkin sudah waktunya Tuhan ya gitu, mungkin sudah waktunya gitu. Kalau memang ada jalan, minimal saya cuma pengen tahu IJ ada di mana, saya cuma pengen tahu lokasi IJ, saya cuma pengen lihat dia lagi aja. Kalau saya tahu dia bahagia di sana nggak apa-apa gitu, saya pengen tahu anak saya ada di mana. Itu aja sih. Sampai akhirnya memberanikan diri untuk datang juga nih untuk menjadi bintang tamu juga di stasiun TV gitu. Itu tujuannya juga untuk supaya yang bersama IJ juga melihat atau seperti apa sih, keluarga mantan suami seperti apa, gimana? Saya nggak tahu, kalau mereka melihat mereka pasti akan marah sih gitu kan. Tapi saya berharap mungkin orang-orang lain yang tadinya mungkin sudah mereka ceritain gitu, mereka pasti cerita yang jelek-jelek soal saya gitu. Mungkin orang itu akan tergugah gitu ya, atau mungkin bahkan IJ sendiri kalau IJ bisa melihat, dia tahu bahwa mamanya masih ada gitu kan, mungkin dibilang mamanya sudah meninggal atau apa gitu. Mungkin IJ pasti kenal dan IJ bisa nemuin saya gitu, karena IJ kan sekarang 9 tahun. Mudah-mudahan IJ melihat dan IJ bisa kontak saya. Oke, baik, terima kasih Mbak. Iya. Terima kasih banyak Terima kasih, Mbak. Semangat.